Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SA14 yang beranggotakan saya sendiri, Akbar Falevi. Dan saya Irfan Effendi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami, proyek PPL kami yang berjudul Design and Testing Driver Motor dan Optical Sensor for Line Follower Robot. Oke, langsung saja di sini kita ke tujuan ya. Sini yang pertama itu kita eh, tujuannya adalah memahami prinsip kerja daripada driver motor DC dan driver optical sensor. Yang kedua adalah memahami bagaimana cara membuat driver motor DC dan driver optical sensor baik secara skematik maupun ketika skematik tersebut dikonversi menjadi layout. Lalu yang ketiga di sini adalah mampu melakukan percobaan atau praktikum untuk membuat PCB daripada driver motor DC dan driver optical sensor. Lalu yang keempat adalah memenuhi tugas PPL semester 1. Lalu lanjut di sini adalah definisi dari line follower robot itu sendiri. Line follower robot itu secara garis besar adalah robot pengikut garis. Jadi dia akan mendeteksi garis yang kita buat yang berupa lintasan. Kalau di sini kita mendeteksi lintasan putih. Lalu robot line follower ini dibuat menggunakan dua driver, yaitu driver motor DC dan driver optical sensor. Kemudian kita yang pertama masuk, pertama adalah driver motor DC. Motor DC sendiri merupakan jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik yang berupa putaran. Kemudian untuk drivernya sendiri merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengontrol eh, arah pergerakan motor maupun kecepatan motor DC tersebut. Kemudian komponen-komponen pada driver motor DC yang pertama adalah LED merah berfungsi sebagai indikator, kemudian ada resistor 1K ohm, kemudian ada ICL 298N yang berfungsi sebagai mengontrol arah pergerakan motor maupun kecepatan motor DC-nya. Kemudian ada kapasitor 220 mikrofarad. Di sini pada rangkaian ini berfungsi sebagai filter. Kemudian ada dioda berfungsi untuk memastikan eh, arah arus mengalir pada satu arah saja. Kemudian ada ICL 7805 berfungsi sebagai IC voltage regulator yang mana prinsip kerjanya inputan berupa VCC. Kalau misal kita beri inputan 9 volt, maka keluarannya akan 5 volt. Ketika kita memberikan inputan 12 volt, maka keluarnya tetap 5 volt. Dengan syarat inputan harus lebih tinggi dari outputannya yaitu 5 volt. Kemudian di sini ada pin header male. Pin header ini berfungsi untuk menghubungkan driver motor ini ke microcontroller maupun driver optical sensor. Kemudian untuk skematik motor motor DC sendiri seperti ini. Pertama di sini ada pin header ini, pin header satu. Pada pin header satu ini berfungsi untuk inputan yang untuk mengendalikan arah putar motor dan kecepatan motor. Kemudian ada pin header 2 ini berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan atau menonaktifkan rangkaian driver motor ini. Setelah itu ada pin header 3 berfungsi sebagai powernya rangkaian driver motor. Setelah itu ada pin header 4 untuk perputaran untuk mengendalikan motor 1 dan pin header 5 untuk mengendalikan motor 2. Untuk prinsip kerjanya driver motor DC ini di sini terdapat enable A, enable B, in 1, in 2, in 3, dan in 4. Enable A dan enable B ini berfungsi untuk mengaktifkan pergerakan motor dan juga untuk menonaktifkan pergerakan motor dan juga dapat untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Kemudian untuk arah putaran motor dikendalikan pada pin input ini. Yang mana ada dua pasang yaitu in 1 dan in 2 untuk mengendalikan motor 1, in 3 dan in 4 untuk mengendalikan motor 2. Dengan yang mana prinsipnya ketika in ini harus diberi sinyal yang berbeda, low dan high. Misal kita beri input in 1 ini dia high dan in 2 itu low, otomatis motor 1 akan berputar ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya, ketika in 1 kita beri low dan in 2 kita beri sinyal high, maka putaran motor akan berubah ke arah kiri. Begitu juga dengan in 3 dan in 4 untuk mengendalikan motor 2. Kemudian untuk layoutnya sendiri, layout PCB diagram motor DC seperti ini kurang lebih dengan dimensi 10 kali 7. Pada desain layout ini kami menggunakan lebar lainnya sendiri yaitu berukuran 1 mili. Kemudian untuk pad dari
komponennya itu adalah 2 kali 2 mili dan kaki komponennya kami samaratakan 1 mili. Setelah itu masuk optical sensor. Di sini driver optical sensor itu berfungsi untuk mendeteksi jalur yang akan dilintasi oleh robot. Jadi sensor ini akan mendeteksi jalur sekaligus memberikan logika ke driver motor, sehingga driver motor bisa mengendalikan arah perputaran gerak motor dari logika yang dideteksi oleh driver optical sensor. Lalu di sini ada komponen-komponen pada driver optical sensor. Di sini ada LED putih, itu untuk memantulkan cahaya ke fotodioda. Lalu di sini ada fotodioda, itu berfungsi sebagai sensor cahayanya. Lalu di sini ada resistor 330 ohm yang dihubungkan ke LED putih dan resistor 10 k ohm yang dihubungkan ke fotodioda. Lalu di sini ada pin header male yang berfungsi untuk menghubungkan dari driver sensor ke driver motor. Lalu di sini ada schematic driver optical sensor. Di sini kami menggunakan 6 sensor, yang dimana masing-masing sensor itu memiliki satu LED, satu fotodioda, dan 2 resistor. Lalu di sini ada pin header untuk powernya, itu 5 volt dan ground. Lalu di sini kami menggunakan 6 outputan sensor, di mana 6 outputan sensor ini akan digunakan semua ketika kita menggunakan microcontroller. Jadi untuk ketika kita menggunakan yang analog itu kita hanya menggunakan 4, yaitu dengan konfigurasi input input 1 2 dan input 3 dan 4. Input 1 2 itu untuk motor 1, input 3 dan 4 itu untuk motor 2. Lalu di sini ada layout driver untuk driver optical sensor. Di sini kami membuat bentuk seperti ini untuk menyesuaikan dengan jalur yang akan dilintasi oleh robot nanti, sehingga memaksimalkan gerakan perputaran motor dan gerakan baik gerakan perputaran motor dan gerakan robotnya nanti. Lalu di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan atau manufaktur PCB. Di sini ada PCB single layer, kertas transfer, setrika pada larutan, ferrichloride, sabut stainless, multimeter, mini drill, solder, dan penyedot timah. Lalu sini langkah pertama yang akan kita lakukan ketika memanufaktur PCB itu adalah mencetak layout PCB, yaitu layout yang sudah kita konversi tadi dari skematik. Di sini kami mencetaknya menggunakan print laser jet yang memakai kertas transfer. Lalu di sini ada proses transfer setelah hasil cetakan tersebut. Jadi di sini kami menggunakan metode setrika. Di sini hal yang harus diperhatikan itu adalah suhu ketika menyetrika itu tidak boleh terlalu tinggi agar tidak merusak jalur daripada layout yang sudah kita buat. Di sini ada hasil untuk transfer dari driver motor DC dan hasil untuk transfer dari optical sensor. Lalu sini adalah proses etching PCB. Di sini yang pertama adalah memanaskan larutan ferrichloride sampai dengan 50 derajat Celcius. Ketika larutan ferrichloride sudah panas, lalu kita pindahkan larutan tersebut ke wadah, lalu digoyangkan sampai tembaga daripada PCB itu larut, sehingga menyisakan jalur daripada layout yang sudah kita buat. Lalu yang ketiga itu adalah membersihkan PCB sehingga lapisan tembaga tersebut terkikis, sehingga menyisakan jalur layout yang sudah saya buat, yang sudah saya bilang tadi, layout yang sudah kita buat. Lalu di sini ada hasil PCB setelah di etching. Lalu selanjutnya di sini ada pengecekan jalur PCB. Di sini berguna untuk mendeteksi apakah ada jalur yang terputus atau tidak. Jadi di sini kita menggunakan multimeter, yaitu dengan cara mengarahkan selektor multimeternya ke buzzer, lalu kita arahkan probe-nya ke jalur yang ingin kita cek. Lalu ketika multimeter mengeluarkan bunyi, maka jalur tersebut tersambung. Ketika multimeter tidak mengeluarkan bunyi, maka jalur tersebut terputus. Lalu di sini setelah itu ada proses drilling PCB, yaitu melubangi PCB untuk letak daripada kaki komponen. Lalu selanjutnya ada pemotongan PCB, yaitu untuk memotong PCB sesuai dengan bentuk layout yang sudah kita buat. Lalu sini ada assembly komponen, yaitu memasukkan kaki komponen sesuai dengan tata letak komponen yang sudah kita buat. Lalu ada soldering komponen untuk melekatkan kaki komponen ke jalur layout yang sudah kita buat. Lalu di sini ada cutting komponen, yaitu memotong sisa-sisa daripada kaki komponen yang sudah kita solder tadi. Lalu sini ada hasil akhir PCB, yaitu PCB yang sudah melewati proses yang sudah kami jelaskan tadi. Lalu sini ada testing rangkaian. Sini kami menggunakan indikator LED untuk melihat polaritasnya. Dapat dilihat untuk video testingnya seperti ini. Kami menggunakan LED untuk melihat polaritas dari
outputan untuk mengendalikan motor DC. Dapat dilihat pada testing ini kami hanya menggunakan 4 buah sensor, yang mana dapat dilihat di sini sensor yang ini dihubungkan ke input 1 driver motor, kemudian yang ini dihubungkan ke in 2, setelah itu ini dihubungkan ke in 3, dan ini dihubungkan untuk in 4. Untuk pertama kita lihat videonya. Pertama saya oke. Pertama di sini saya menutup sensor 2. Otomatis sensor 2 menerima pantulan cahaya dan akan mengirim sinyal low. Dengan begitu untuk pada kondisi ini in 1 mengirim sinyal high dan in 2 mengirim sinyal low. Otomatis motor 1 akan bergerak ke arah kiri. Dapat dilihat pada videonya motor bergerak. Setelah itu saya menutup sensor 1, otomatis in 1 mengirim sinyal low dan in 2 mengirim sinyal high. Maka putaran motor 1 akan berubah menjadi ke arah kiri. Ke arah sebaliknya. Ke arah sebaliknya. Sudah dilihat. Setelah itu untuk motor 2, dilihat saya menutup salah satu sensor. Di sini menutup sensor 4, maka otomatis akan mengirim sinyal in 3 high dan in 4 low. Otomatis motor 2 akan berputar ke arah kiri. Setelah itu di sini kami dapat menggerakkan motor driver ini juga dapat menggerakkan kedua motor secara bersamaan. Dengan arah putaran yang berbeda-beda pun ia dapat menggerakkan kedua motor dengan kecepatan yang sama. Lihat ini kurang lebih. Saya di sini menutup sensor yang berbeda-beda untuk menciptakan logika in low height-nya untuk memilihkan kedua arah putaran motor. Oke. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.